Terima kasih Yesus buat kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami terundang Tuhan. Di hadapan kami ada sakramen perjalan kudus. Kami siapkan hati kami. Kami percaya Engkau melayakkan kami, menguduskan kami, membenarkan kami Tuhan. Sehingga dalam keberanian kami boleh datang kepada Engkau, menghampiri Engkau. Saat ini Tuhan kami bersyukur buat hari lepas hari yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu, berkat-Mu yang begitu luar biasa yang Kau curahkan, Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami memulai ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan kami, seluruh kehidupan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu yang kami tinggikan dalam seluruh keberadaan kami. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus. Aku percaya Engkau hadir tempat ini. Dan aku mau menyembah Engkau Tuhan. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, yang senantiasa menuntun kehidupanku, aku bersyukur. Mari kita angkat pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kami menyatakan Tuhan, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Inilah pernyataan kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kau lembut, manis, Kaulah penghiburku, penolong, diutus Bapakku. Buka hati kami Tuhan. Untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah penuhi kami dengan pengurapan yang baru Tuhan. Amin. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi, ku buka hatiku, ku buka hati. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, aku mengasihi Engkau. Roh yang lembut, yang manis. Amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Sekali lagi kita katakan, Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Inilah pernyataan jemaat-Mu Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Katakan dengan segenap hatimu, ku buka hatiku Tuhan. Yes, untuk Kau lawat, Kau jamah. Ku buka hatiku menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami. Amen. Penuhi kami dengan pengurapan yang baru Tuhan. Alamak. Oh, ku buka hatiku, ku buka hati.
kuasa halaman. Oh jamahlah kami penuhi, jamahlah kami penuhi kami dengan kuasa halaman hati. Oh jamah, sembah Dia Bapak Ibu. Dia hadir tempat ini. Naikkan syukurmu yang terbaik. Dia baik, bahwa saya itu selama-lamanya kasih setianya bagimu. Haleluya. Segarkan penuhi kami dengan minyak yang baru Tuhan. Supaya naikkan syukurmu. Jamahanmu. Terima kasih buat kesegaran yang kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Dengan kuasa halaman tinggi, jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa halaman. Katakan sekali lagi, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa halaman tinggi. Yes, amin. Thank you Lord buat jamahan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami telah menerima pengurapan yang baru yang daripada Engkau. Kami disegarkan, kami dibangkitkan Tuhan. Gereja-Mu bangkit pada saat ini. Kami tidak terlelap, kami tidak tertidur Tuhan. Kami mau bergerak bersama-sama dan kegerakan Roh-Mu. Tempat ini Tuhan, ada kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan, ada kuasa, ada mujizat-Mu yang Kau nyatakan dalam setiap kami Tuhan. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kau menuntut
setiap jemaatku di tempat untukku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku. Inilah pernyataan kami, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beri ku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku Tuhan. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Bangkitkan setiap roh kami Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Kau menuntunku. Pimpin langkahku. Pimpin langkahku. Ku taat selalu. Sekali lagi kita mengatakan, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan dahaga kami Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beri ku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh kami yang terhenti. Yes, Roh-Mu di dalam
Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami boleh menyatakan dengan kebanggaan kami bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih khususnya untuk pada hari ini kami boleh memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Terima kasih untuk semua janji yang Engkau genapkan ya Tuhan. Terima kasih untuk penolong yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar pada saat ini Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengar, kami mau merenungkan. Dan kami percaya hikmat ilahi-Mu turun bagi kami. Memampukan kami untuk menangkap rema yang Engkau mau. Dan melakukan kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang bersama dengan kami, akan memampukan kami untuk melakukan kebenaran demi kebenaran yang Engkau kehendaki. Kami bersyukur untuk ibadah ini. Segala pujian hanya bagi-Mu. Kami siap untuk diberkati di dalam firman dan pengajaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap, mari kita katakan bersama, amin. Shalom saudara. Shalom, selamat pagi. Pagi, selamat siang juga. Siang. Selamat Pentakosta. Ya, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Apa sih Pentakosta itu? Hari turunnya Roh Kudus, di mana digenapkannya janji Yesus bagi kita. Khususnya, ya, kita mau melihat dalam firman Tuhan pada hari ini sambungan dari yang kemarin ya saudara ya. Kalau kemarin kita bicara tentang bagaimana aku hidup di dalam Dia. Jadi kalau kemarin kita mengambil gambaran sebagai seorang wanita yang hamil, kemarin kita ini menjadi anaknya yang hidup di dalam Dia. Tapi pada saat ini kita mau melihat Dia yang hidup di dalam aku. Jadi kita menjadi ibunya, ya. Kita menjadi ibunya yang mengandung Dia. Wanita yang hamil itu pasti berdampak baik secara maupun untuk ibunya, betul? Bukan cuma anak ini yang bertambah besar. Kemarin kita melihat bahwa kita harus bertumbuh menjadi dewasa sampai waktunya tiba. Tetapi ibunya juga mengalami perubahan. Banyak ibu-ibu yang hamil itu agak merepotkan, ya, agak pusing, capek, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, kita mau melihat, kalau Dia hidup di dalam kita, apa yang terjadi? Apa yang harus kita ubah, saudara? Mari kita mengawali di dalam Yohanes 14, saudara. Kita mengawali pembacaan kita di dalam Yohanes 14 ayat 15. Kita tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai dan akan Dia di dalam kamu. Akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Kemudian kita loncat ke ayat 22 saudara. Di 22 dikatakan, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan,
Apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada mereka, kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 26, perhatikan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, kita mau melihat di dalam firman Tuhan dikatakan, kami. Siapakah kami ini? Tadi siapa kami ini? Dikatakan jika seorang mengasihi aku, menuruti firman-Ku, kami akan datang kepadanya. Siapa kami itu? Hah? Kami itu siapa? Yesus dan Bapa. Karena kalau kita mengasihi Yesus, dikatakan Bapa akan mengasihi kita. Dan dia katakan kami, maksudnya Tuhan Yesus dengan Bapa itu akan datang kepada orang itu, kepada kita. Ngapain? Berkunjung? Dia nggak berkunjung, saudara. Tetapi dia akan diam bersama-sama dengan kita. Ini suatu hal yang luar biasa. Yang kita harus mengerti bahwa Yesus dan Bapa itu ada diam bersama-sama dengan kita. Bukan cuma satu ayat yang berkata ini. Karena banyak sekali kita itu menjadi satu. Dikatakan mereka, orang-orang yang percaya itu ada di dalam kita. Siapa kita di sini yang dimaksud? Ini kutipan dari Yohanes 17. Artinya, kata kita di sini adalah antara Yesus dengan Bapaknya. Supaya kita menjadi satu di dalam Tuhan Yesus dan Bapa. Dikatakan, aku di dalam mereka, orang percaya, engkau di dalam Yesus, maka mereka sempurna menjadi satu. Jadi kalau kita bicara tentang Allah, mari kita bijak bahwa Allah kita bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang mesti diteriakin untuk bisa menjawab doa kita. Tetapi Allah yang ada, diam, menyatu dengan kita. Luar biasa kan? Dahsyat. Tapi sayangnya tidak semua orang mengerti perkara ini, saudara. Sehingga banyak orang akhirnya terlunta-lunta dengan masalahnya karena mencari Allah. Padahal Allah nggak usah dicari. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan dia itu menyatu di dalam kita. Nah, perhatikan bahwa sejak masa perjanjian lama, sejak awal, Allah itu memang mau tinggal bersama-sama dengan manusia. Allah yang kita kenal, Allah yang kita punya, Allah yang dikenalkan oleh Alkitab kita ini, sejak awal adalah Allah yang ingin berkomunikasi dengan kita. Allah yang ingin diam bersama-sama dengan kita.
Ini adalah ucapan dia sendiri, dikatakan, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel. Ucapan dia berkata, aku akan menjadi Allah mereka. Ini adalah satu rinduan yang harus kita tanggapi. Saudara pernah cinta tetapi tidak bersambut? Ada yang pernah jatuh cinta tapi cintanya tidak bersambut? Nggak ada. Baik-baik aja gitu? Nggak ada yang pernah patah hati gitu? Nggak ada yang cowok-cowok, nggak ada yang nembak terus nggak diladenin gitu? Atau kita ditembak tapi kita nggak suka? Bayangkan saudara, Allah, kalau kita katakan dengan model sekarang ini, Allah nembak saudara loh. Ya, kalau anak-anak muda katakan, aku tembak dia. Allah nembak kita loh. Allah bilang, aku mau diam bersama kamu. Apa jawabanmu? Mau ditembak? Mau. Nah, saudara, ini perjanjian lama. Oke, perjanjian lama. Bagaimana dengan masa kini? Allah masih nembak kita enggak? Masih mau tinggal sama kita enggak? Allah kita Alfa dan Omega, dari Kejadian sampai Wahyu. Allah yang sama. Allah pemegang segala masa. Dikatakan, Allah diam di dalam aku. Bagaimana caranya Allah diam di dalam aku? Allah itu roh. Gimana caranya? Allah yang adalah roh diam di dalam kita, diam bersama-sama dengan kita. Gimana caranya, saudara? Saudara pernah melihat orang kerasukan? Pernah ya? Ada pertunjukan debus atau apapun namanya. Itu adalah roh yang masuk kepada manusia. Tapi ini berbeda. Kita bukan bicara tentang kerasukan. Tapi kita bicara tentang Allah itu membuat kita menjadi baitnya. Dikatakan tubuh kita ini menjadi rumahnya. Maka di dalam Roma dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang tingkah laku kita. Kemanapun kita pergi, kaki kita melangkah, apapun yang kita lakukan dengan tangan kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita, ini kan semua adalah bagian tubuh. Kita harus tahu bahwa kita ini bukan milik kita lagi. Tetapi dia tinggal, dia menjadikan tubuh ini menjadi rumahnya. Nah, dikatakan saudara, kamu berasal dari Allah. Roh yang ada di dalam kamu, artinya dia itu ada. Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oke, saudara sampai di sini nangkap, amin. Jelas ya bahwa dia itu menjadikan kita ini, tubuh kita ini rumahnya. Kita masuk bahwa kediaman Allah saat ini bukan bait secara fisik. Jadi saudara jangan cari Tuhan ke gereja. No. Gereja adalah gedungnya. Tetapi Allahnya ada di dalam diri kita masing-masing. Setuju? Nah, kalau dia hidup di dalam aku, ibu-ibu pasti pernah mengalami ini. Ya, gejala kehamilan. Ini menurut ChatGPT. Jadi sekarang udah nggak Google, sekarang pakainya ChatGPT. Tanda awal pertama adalah telat haid.
Nah, ibu-ibu yang masih mau hamil, nggak lengkap kan? Boleh tanya sama dokter. Dok, nanti kalau saya hamil tandanya apalagi, tolong lengkapi, gitu ya. Tapi yang saya mau tunjukkan adalah ketika ada sesuatu yang hidup di dalam kita, ada sesuatu yang hidup di dalam kita, pasti ada perubahan seiring dengan pertumbuhannya. Bukan cuma bicara tentang janin seorang bayi, tapi misalnya saya lagi agak flu nih sekarang. Saudara tahu? Tahu suaranya bindeng, ya kan? Hidungnya agak gatal-gatal, padahal belum flu benar. Tapi itu dikatakan ada virus yang masuk, dia masa inkubasi. Jadi ada itu perubahan. Nah, bayangkan saudara, kalau ada yang hidup di dalam kita, kita harusnya mengalami perubahan. Tadi siapa yang hidup di dalam kita? Siapa? Siapa yang hidup di dalam kita? Allah. Allah hidup di dalam kita. Dia diam bersama dengan kita. Hidup kita berubah nggak? Berubah. Harus berubah. Kalau nggak berubah, kemarin saya sudah saksikan bagaimana perjalanan kehamilan saya. Ya, kalau saudara mau tahu, dengerin rekaman kemarin. Ada hal-hal ketika dia tidak berubah, itu menjadi tanda tanya. Artinya gagal. Artinya dia meninggal di dalam. Dan itu udah saya alami, saudara. Nah, apa yang terjadi ketika saudara tidak perlu pergi dulu ke Jawa untuk menjadi orang kudus? Gak usah. Atau banyak orang berkata, susah, kudus itu sebetulnya bukan usaha saudara. Kudus itu adalah karena ada benih ilahi. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, benih ilahi itu tidak dapat berbuat dosa lagi. Karena dia tidak berdosa. Jadi kalau saudara menerima benih ilahi, seharusnya saudara tidak dapat berbuat dosa. Sekarang misalnya saya sedang mengandung nih saudara. Terus saya bilang gini, ayo dong bertumbuh, ayo dong cepetan gede, ayo dong gitu. Enggak kan? Enggak begitu kan? Tanpa dibilangin ayo bertumbuh, ayo cepet gede, dia bertumbuh sendiri kan? Dia bertumbuh sendiri saudara. Tiba-tiba kita, ya zaman sekarang udah ada USG, tiap kali periksa USG. Tadinya cuman kecil, tuh ya tuh. Tadinya jantungnya doang yang kebit. Tiba-tiba ada yang bergerak-gerak, oh tangannya udah mulai kebentuk. Bulan depannya lagi kita lihat, oh jarinya kebentuk. Kita bilangin gak sama dia, bikin jari 5 ya gitu. Enggak saudara, enggak. Benih ilahi itu bertumbuh sendiri di dalam diri kita. Kita yang mengalami ini seharusnya tidak bisa lagi untuk berbuat dosa. Ketika kita melihat, aduh kayaknya saya nggak sejahtera deh. Aduh kayaknya udah nggak mau ikutan itu deh. Ini yang harus terjadi. Apalagi yang berubah di dalam hidup kita? Kasih. Kasih yang seperti apa? Apakah kalau saudara ngasih kue terus itu kasih? Bukan. Tetapi kasih standar di sini adalah bagaimana Yesus menyerahkan nyawa dan dituntut oleh dia, 1 Yohanes 3 ayat 16 ini. Kita wajib menyerahkan nyawa kita kepada saudara kita. Udah saudara? Udah mau berkorban sampai sekil-kilnya untuk orang? Ini yang dituntut loh dari kasih. Jadi di dalam Matius 5 sampai 7 itu nilai-nilai kerajaan Allah. Di salah satunya dikatakan, jika engkau ngasih
kemudian engkau mengharapkan kembali, apakah itu ngasih? Bukan. Karena dikatakan orang lain pun bisa melakukan kasih seperti itu. Tetapi kasih di sini adalah ketika kita ngasih, kita tidak mengharap kembali. Jangankan mengharap kembali, harap bunga aja nggak boleh. Salah ya saudara ya, mengharap bunga aja nggak boleh, apalagi mengharap kembali. Nah, apalagi yang berubah? Kemurahan. Kemurahan hati. Saudara harus bisa merasakan, kan Bapak ini murah hati saudara. Kok saya tergerak ya mau nolongin dia ya? Saya katakan kemarin di materi komsel, yang komsel sama saya. Kapan tangan saudara penuh darah? Kapan tangan saudara penuh darah? Kapan saudara melakukan kekejian, membinasakan? Kapan? Saya juga nggak pernah ada ngebunuh orang. Ngebunuh nyamuk juga saya mah nggak sampai berdarah-darah. Kan nggak pernah ditepak gini. Pakai apa? Pakai sapu lidi, cepet, jatuh kan dia, mati sendiri nggak berdarah saudara. Pan, saudara, ketika saya katakan, saudara membeli barang, dia untungnya cuma 2.000, 2.000 itu untuk makan dia, untuk ongkos dia. 2.000 demi 2.000 demi 2.000 dikumpulin untuk anak dia, untuk istri dia. Saudara kekeh aja, ngotot aja dengan 2.000 itu. Akhirnya dia pikir, ya udahlah daripada nggak laku nggak ada yang beli, dikasih. Padahal 2.000 itu buat saudara ada artinya. Buat orang itu ada artinya. Saudara tanpa sadar, engkau membunuh, tanganmu penuh darah. Karena dengan 2.000 ini, seharusnya keluarganya bisa makan. Tapi kita mengambil itu. Nah ini yang mesti berubah saudara. Ini yang mesti kita alami. Perubahan, kok tiba-tiba saya jadi baik ya? Kok tiba-tiba saya kemurahan hati? Ketika dia ada di dalam kita, dia hidup, keinginannya adalah untuk melayani, tidak untuk dilayani. Keinginannya adalah untuk utamakan orang lain, bukan untukku. Dan banyak lagi perubahan yang harusnya terjadi di dalam hidup kita. Sampai kapan? Seorang ibu ini terus berubah tubuhnya. Sampai kapan saudara? Sampai kapan? Sampai 9 bulan. Udah 9 bulan dikeluarin, udah oe, tubuh kita berubah juga. Masih berubah? Berubah saudara. Masa-masa menyusui, kita masih berubah. Betul? Belum lagi banyak yang ngeluh, sejak hamil jadi gendut gak kurus-kurus. Ada perubahan gaya hidup saudara. Gaya hidup itu cara hidup kita. Misalnya kayak gini. Ketika kita sendiri, single. Saudara punya duit, baru gajian. Apa yang engkau lakukan? Belanja. Makeover. Ya kan? Facial lah, mani-pedi lah, apa aja saudara untukku. Ketika kita punya pasangan, apa yang kita lakukan? Mulai berubah. Kalau ke toko baju mulai mikir, pacarku, pasanganku, ketika ada sesuatu, apa yang kita pikir? Kemana dulu? Ke bagian baby dulu atau ke bagian kosmetik dulu? Ini naluri ke baby. Biasanya langsung ke baby. Kadang kita sampai
orang ngelahirinnya masih lama. Betul ya? Ini namanya perubahan gaya hidup. Ketika kita ada Tuhan di dalam, kita harus mengerti bahwa makanan itu bukan cuma roti, tetapi juga firman. Berubah saudara, berubah mulai makan firman, karena dia ini hidup di dalam kita. Kalau dia hidup tapi kita nggak kasih dia makan, kira-kira seperti apa? Gaya hidupnya berubah menjadi gaya hidup yang bersyukur. Nggak senang juga, percaya semua itu baik. Nggak cukup juga, percaya pasti cukup. Pasti cukup. Amin. Masih ngedumel? Gaya hidupnya fokus untuk menjadi berkat. Karena dikatakan kita ini dipanggil untuk menjadi berkat. Bukan untuk meminta berkat, tetapi untuk menyalurkan berkat Tuhan. Bapak yang dimuliakan, gaya hidupnya berubah, mulai bekerja. Karena ada karunia yang dipercayakan. Pekerjaan apa? Saudara, pekerjaan di toko, pekerjaan di pasar, pekerjaan di rumah, sama pekerjaan di enggak? Nilainya di mata Tuhan sama enggak? Sama enggak? Sama saudara. Sama. Kerjakan sesuai dengan karunia kita. Tetapi adalah satu kesalahan juga, saudara terus aja di toko ngutet aja dengan usaha saudara, nggak pernah ibadah. Salah. Saudara terus ibadah, nggak pernah kerja yang lain. Salah juga. Imbang saudara, karena semua ini di mata Tuhan sama. Berubah lagi saudara. Ada buah roh. Buah roh ini bicara tentang apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, itu apa? Buah, ya iya. Buah roh itu kasih, sukacita. Kasih, sukacita itu buah roh. Buah roh itu adalah karakter kita. Karakter. Karakter ini mesti diubah. Jangan aku mah emang begitu dak, yang nggak bisa begitu dak. Betul? Nggak bisa begitu. Karena kalau ada kehidupan di dalam kita, seorang ibu itu pasti berubah. Kadang orang tua suka ngomong gini, anaknya cowok ya, cowok. Padahal zaman dulu kan belum ada USG ya, tapi udah katanya. Kenapa tahu cowok? Bentuknya. Ada lagi yang kenapa ketahuan cowok? Males. Karakternya berubah. Kau yang hamilnya cewek katanya demen make up, tiba-tiba demen cantik, tiba-tiba tampilnya beda. Artinya saudara, kau ini aja bisa mengubah kita. Apalagi kau Allah yang diam di dalam kita, mestinya berubah. Ya saudara ya, saudara lebih tahu apa yang mesti diubah di dalam gaya hidup kita. Tapi kita mesti mengerti bahwa harus ada perubahan jika ada kehidupan di dalam kita. Jika dia tidak hidup, maka tidak akan ada perubahan. Kalau saudara tidak berubah, artinya dianya. Kalau saudara tidak berubah, artinya dianya mati. Dia mati, saudara. Ya. Nah, kira-kira mudah nggak sih? Mudah? Nggak mudah. Nggak mudah, saudara. Karena kita harus berusaha, berjuang sampai akhir. Berusaha, berjuang sampai
akhir. Kita tahu firman Tuhan katakan, kenakanlah senjata Allah dan seluruh perlengkapannya. Buat siapa? Siapa yang mau pakai itu? Kita. Mau ngelawan siapa? Hah? Mau ngelawan cerita gitu, kita adu firman, adu ketoprak. Ngelawan orang? Bukan. Siapa yang dilawan? Iblisnya datang kutuk gitu. Terus kita, gitu. Enggak juga. Jadi kapan saudara pakai? Terus saudara kapan menangnya? Ngelawan siapa aja nggak tahu. Gimana? Yang dilawan itu adalah kita sendiri. Keinginan-keinginan kita. Itu yang mesti dilawan. Jadi perlengkapan senjata Allah itu untuk kita. Yang dilawan itu diri kita sendiri. Sampai kapan? Sampai menutup mata. Ku telah berjuang. Apa tuh lagunya tuh? Sampai akhir ku menutup mata. Oh bukan itu lagunya, salah. Gimana sih? Lagu yang tetap berjuang sampai akhir. Bukan itu. Lain, nggak nyambung. Lanjut aja. Karena ini nggak mudah saudara, maka kita bersyukur kalau hari ini kita diingatkan tentang Pentakosta. Apa sih Pentakosta? Yuk kita lihat yuk. Di mana ayatnya? Pentakosta ada di mana? Ada di Wahyu? Di mana ada Pentakosta? Tanya Mbak Google. Pentakosta di mana ya? Saudara, Pentakosta itu terjadinya setelah apa? Setelah kenaikan Tuhan Yesus. Kan kemarin kita udah memperingati kematian, kebangkitan, kenaikan. Hari ini Pentakosta. Artinya kalau kita bicara tentang Pentakosta, adakah di Matius, Markus, Lukas? Enggak ada. Karena Injil itu cerita tentang kehidupan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau bicara setelah Tuhan Yesus naik, carinya di Kisah Rasul. Awas nih mau Veskom nih. Kapan Veskom ya? 17 Agustus ya, saudara. Kita perhatikan di dalam Kis 2. Kis 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Ketika tiba hari Pentakosta, siapa saudara yang ada? Semua orang percaya. Jadi tadi dikatakan cuma kumpulan tertentu, ya. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit burung gitu. Bukan burung. Apa yang turun? Suatu bunyi. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran hinggapnya pada masing-masing. Kalau ada yang suami istri hinggapnya pada enak aja. Kalau ada pasangan suami istri hinggapnya pada masing-masing. Kalau ada ibu dan anak dan suaminya ngumpul di situ hinggapnya pada masing-masing. Jadi masing-masing saudara. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain dan selanjutnya saudara.
perhatikan di sini, Pentakosta itu adalah ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tetap di Yerusalem. Jangan pergi dulu, jangan kemana-mana dulu. Tapi tetap di Yerusalem, ngapain? Menantikan janji Bapa. Artinya ini adalah peristiwa kalau kita boleh mengenal Dia, boleh terima Roh Kudus. Artinya ini bukan kerjaan Yesus semata. Tapi ini adalah Allah sendiri yang mengerjakan janji Bapa. Dikatakan telah kamu dengar bahwa Yohanes itu membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi yang tadi kita udah baca, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu menggenapi apa yang Yesus katakan. Bahwa engkau tidak akan ditinggalkan menjadi yatim piatu. Jadi meskipun Yesus nggak ada, Yesus naik. Tapi ini adalah perkataannya, engkau tidak akan menjadi yatim piatu. Roh Kudus ini adalah penolong yang lain. Kita lihat saudara. Seorang penolong yang lain. Apa bedanya Yesus dengan penolong yang lain ini? Penolong yang lain ini menyertai selama-lamanya, diam di dalam. Karena dia menyertai kita, dia di dalam kita, maka kita kenal dia. Setuju? Sangat berbeda dengan orang lain. Tidak berlaku untuk semua orang. Karena dia katakan, sekalipun dunia tidak terima, tidak kenal, dunia itu enggak melihat, tetapi kita kenal dia. Dan kita sebut dia sebagai Roh Kudus atau Roh Allah. Bersyukur saudara, bersyukur bisa kenal, bersyukur. Kenapa? Karena kita lihat pekerjaannya ini menjadi satu jaminan. Menjamin kita untuk kita ini terus sampai kepada keselamatan nanti. Dia mengajar, dia mengingatkan, dia menginsafkan. Apa yang diinsafkan ketika engkau berdosa? Ketika engkau berdosa, hatinya sedih, hatinya terganggu enggak? Atau bablas saja dengan dosa? Kalau engkau bablas dengan dosa, hati-hati. Karena fungsi Roh Kudus ini ketika ada dosa, dia mengingatkan engkau. Ayo percaya lagi kepada Tuhan. Dia mengingatkan kita, menginsafkan akan kebenaran. Bahwa sekalipun Yesus tidak dilihat, tidak terlihat, tapi Yesus itu tetap ada. Yesus itu adalah Tuhan. Ini adalah kebenaran yang selalu dinyatakan. Dan Roh Kudus itu menginsafkan kita akan adanya penghakiman. Maka saudara harus ingat, kalau engkau berbuat dosa, harusnya hati kita terganggu. Kalau kita tidak terganggu, ya ikut komsel. Ada buah roh, membangkitkan karunia roh. Ini adalah karya Roh Kudus bagi kita. Jadi kalau saya ada sampai sejauh ini, itu bukan karena saya saudara. Karena Roh Kudus ini yang membangkitkan karunia. Roh Kudus ini yang membangkitkan buah roh. Roh Kudus ini yang membuat saya ketika saya keranjingan nonton drakor, tapi saya nggak pakai drakor, dra Indonesia. Indonesia juga sekarang banyak serinya loh.
Hosmed Buberto. Banyak serinya Indonesia sekarang. Ketika keranjingan nonton itu, kan belum baca Alkitab ya. Mau matiin dulu Netflixnya, pindah meja baca Alkitab, atau Tuhan sebentar lagi 15 menit juga. Udah 15 menit endingnya gak habis dong, namanya berseri. Lanjut, cuman 40 menit dia. 40 menit Tuhan. Saudara, ini fungsi Roh Kudus buat kita. Amin. Nah, kita lihat saudara. Perannya buat kita, menolong kita. Kapan dia menolong kita? Saudara, yang kayak tadi itu saya cerita itu godaan. Berapa banyak engkau tergoda dengan ini? Gak bisa berhenti. Entah nonton, entah chatting, entah ngegosip, entah nonton YouTube juga. Itu godaan. Intimidasi itu adalah, kamu kan gak bisa, kamu kan kalau gitu salah, kamu mah, itu intimidasi saudara. Lawan. Tabiat daging itu kebiasaan daging kita. Apa yang kebiasaan daging kita? Tadi belanja lah, ya kan? Kebiasaan daging kita, hobi-hobi kita lah. Itu kebiasaan-kebiasaan daging. Belenggu dosa itu dosa yang mengikat, yang sehingga kita ini lepas, susah untuk lepas. Misalnya apa? Bohong. Itu termasuk belenggu dosa. Karena dari dosa satu, bohong satu, bohong dua, bohong tiga, terus ini belenggu dosa. Dan lama-lama kita akan berpikir gini, bohongnya juga untuk nolongin dia, nggak boleh. Tetap nggak boleh saudara. PHP-in orang, itu model-model kayak gitu. Nah ini Roh Kudus ini memampukan kita. Jadi saudara tadi, ayo belum baca Alkitab, tinggal 15 menit, belum baca Alkitab, 15 menit, apa yang kita lakukan? Dalam nama Yesus, saya tolak keinginan nonton. Dia menolong kita, mengingatkan kita. Menghibur. Kapan kita perlu dihibur, saudara? Kapan kita perlu penghiburan dari Roh Kudus? Saat mungkin kita berduka, bukan berduka karena kematian, tetapi mungkin kita biasanya saya begini nih, ya kan? Terus nggak boleh, sedih nggak? Ketika nggak boleh melakukan kebiasaan kita, kesel nggak? Kesel saudara. Kemarin cerita sama siapa tuh? Di PA Jumat. Saya bilang kita belajar tentang puasa, kami sedang bahas tentang puasa. Saya bilang kadang saya puasa. Puasa apa saya? Kan makan juga dikit saudara. Puasa makan es batu. Beneran. Ketika ada es batu, terus saya lagi bilang gini, enggak Tuhan, saya mau belajar mengendalikan diri saya untuk gak makan es batu. Sedih gak saudara? Sedih loh, cuman gara-gara es batu aja sedih loh. Asa kepengen, asa ini loh. Saya gak tahu apa yang mengikat engkau, hobimu. Apa yang terus membuat engkau tertekan. Ini, lepaskan. Jangan takut, ada penghibur. Ya kan, ada penghibur saudara. Saudara yang biasa jalan-jalan gak jelas, itu termasuk. Kebenaran, penginsaf. Dia menuntun, membimbing, memberikan hikmat. Kadang ketika kita misalnya, ibu-ibu mau masak, udah rencana nih dari kemarinnya lagi, mau bikin tumis peda. Enak kan? Tumis peda.
tukang sayurnya lupa bawa peda, padahal saudara udah mesen. Ngomel-ngomel nggak sama tukang sayurnya? Diomelin nggak? Atau kita bilang gini, jadi bawanya apa? Jadi aku masak apa tuh? Tiba-tiba, ting, ya udah masak cumi cabai hijau, ada bawanya cumi. Betul? Ini yang dimaksud dengan bagaimana Roh Kudus itu memimpin kita, saudara, membimbing kita. Kita belajar untuk kita masuk di dalam pimpinannya. Ada hikmat yang ada terus jalan untuk kita bisa berjalan. Ini adalah karya Dia. Roh Kudus itu adalah pengajar, pengingat. Katakan, gimana caranya ngapalin Alkitab? Ya saya juga nggak hafal dah saudara Alkitab mah. Dibaca berkali-kali juga saya mah nggak hafal dah, ngaku aja. Bahkan saya boleh katakan saudara, kenapa saya bisa jadi seperti ini? Saudara yang udah tahu ceritanya pasti ketawa. Saya itu demen baca. Waktu saya di Australia, semua novel itu habis sama saya. N. Hadini lah, Agatha Christie, apalagi tuh, zaman dulu tuh. Saya tadinya nggak pernah baca Alkitab. Tapi saya bawa Alkitab ke Australia. Kenapa saya bawa Alkitab? Karena saya orang Kristen. Karena saya orang Kristen, masa saya nggak bawa? Saya bawa Alkitab karena saya orang Kristen. Semua buku habis saya baca. Tinggal satu buku ini. Ya udahlah, duduk baca Alkitab lah. Lama-lama seneng juga. Lama menarik juga. Anehnya, udah baca nih sampai kejadian berapa, lupa dong, ini tadi anaknya siapa sih? Diulangin aja matanya saudara. Ini masih kejadian, masih gampang. Ketika baca raja-raja, bingung dong. Akhirnya saya bikin bagan, pisah raja-raja, raja Israel, raja ini aja. Dari situ sampai sekarang hafal belum? Gak hafal juga. Bersyukur kita punya ada konkodasi di sini. Kalau dulu saudara nyari ayat konkodasinya segede gini. Ini saudara nyari ayat konkodasinya sekarang tinggal pencet, tik, ketemu. Makanya saudara yang komsel nyari ayat gampang, tinggal pencet. Ini gunanya Roh Kudus. Mengingatkan kita. Kita bukannya menghafal Dia, tapi ketika kita punya masalah, Dia ngomong, ini loh, tak. Di mana? Teing atau di mana? Pokoknya saya tahu ada tuntunan Tuhan. Dia mengajar, mengingatkan saya. Dia membangkitkan buah. Dia membangkitkan karunia buat kita. Dengan ini semua, maka inilah yang dimaksud dengan Dia menjadi jaminan. Karena ketika saya hilang arah, ketika saya mau marah, ketika saya tersinggung, ketika saya bete sama tukang sayur, ketika saya begini, ketika saya ada Dia. Saudara berterima kasih punya Roh Kudus. Berterima kasih. Karena Tuhan memberikan kepada kita jaminan yang akan terus menyertai kita. Dan apa dampaknya? Kalau kita hidup terus, kalau Dia hidup terus di dalam kita, saudara, ada keintiman. Kalau Dia hidup terus di dalam kita, kita nanti sekali waktu akan dipanggil mama. Betul? Karena kalau Dia bisa dilahirkan, kita berubah menjadi seorang ibu. Ada keintiman. Kita dipanggil anak dan kita bisa panggil Dia Aba Bapa. Dia hidup di dalam kita, kita menjadi terdidik. Kita ini meninggalkan kefasikan.
Ibu-ibu yang masa-masa hamil masih mau makan rujak yang pedas gitu, petis seha, masih makan gitu? Biasanya kita udah stop, betul? Biasanya kita udah stop. Kita menjadi terdidik. Bijak, makanan apa yang mesti saya makan. Terlatih. Bukan menjadi anak gampang. Dan dikatakan kita mempunyai keteguhan. Ini adalah dampak kalau dia ada terus di dalam kita. Dia hidup terus di dalam kita. Mudah saudara? Mudah? Serupa seperti Kristus itu enggak mudah. Tapi ini adalah satu panggilan untuk kita. Dikatakan hendaklah kamu sempurna karena Bapa itu sempurna. Dulu ini slogan ini saya bilang gini, nggak mungkin, mana mungkin kita seperti Yesus. Tapi ketika kita belajar dan belajar dan belajar, bertumbuh dan bertumbuh, mau nggak mau, kita mengerti bahwa kita nggak lepas dari ini. Saudara, nggak mudah. Maka Yesus katakan, jika kamu mengasihi aku, jika kamu menuruti firman-Ku, kalau kamu mengasihi anak ini, kalau ibu-ibu mengasihi janin ini, ibunya mau berubah nggak? Mau berubah nggak? Atau masih makan yang enggak, jajan kemana-mana, masih begitu nggak? Ibu itu akan berubah. Yesus, kita harus berubah saudara. Kita harus berubah. Diam di dalam kita. Nggak ada satu menit pun, satu detik pun dia lepas dari kita saudara. Jadi kalau engkau cepet aja kena masalah. Jangan ngomong gini, Tuhan nggak tahu sih. Nah, emang waktu masalah terus Tuhan kemana? Lagi jalan-jalan gitu? Enggak kan? Kalau kita jebret kena masalah, Tuhan tahu enggak? Tahu. Dia tahu. Dia tahu. Tinggal bagaimana Roh Kudus menghibur kita. Bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita. Bagaimana Roh Kudus mengajar kepada kita. Mari saudara, menyikapi hari Pentakosta ini, kita belajar bahwa kita tidak pernah sendiri. Sakramen perjamuan kudus ini mengingatkan kita bahwa dia bukan Allah yang jauh, tetapi tubuh dan darah Yesus itu menyatu di dalam diri kita. Kita diingatkan kalau kita masih mengambil bagian sakramen perjamuan Tuhan, artinya Tuhanmu masih hidup di dalam engkau. Amin. Dia hidup di dalam engkau. Dia hidup di dalam saudara. Maukah engkau berubah? Siapkah engkau untuk diubah? Aku percaya Tuhan, di dalam segala musimku, Engkau ada. Engkau ada. Engkau ada Tuhan. Engkau ada bersamaku. Amin. Yesus, yes. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Buka hatimu dan terima kekuatan saudara. Di jiwaku Adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih.
boleh saudara merenungkan apa musim hidupmu? Dia ada karena Dia adalah Allah yang diam, Allah yang menyertai. Di setiap musim hidupku, Haleluya. tak pernah kau biarkan Ku sendiri. Kau aku kuat Tuhan. di jiwaku adalah bersamamu. Amin Yesus ya. Tak pernah kau, yes, aku tak pernah Tuhan. Kasihmu Saudara, sebelum kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan ini, lewat musim demi musim kehidupanmu, ada waktu engkau sukses, ada waktu engkau jatuh, ada waktu engkau senang, tapi ada juga ada waktu engkau kuat, tapi ada juga waktu engkau sakit, tubuhmu lemah. Ada waktu teman-teman menghiburmu, tetapi ada waktu di mana engkau tidak bisa dimengerti oleh orang. Engkau harus berjuang sendiri. Tetapi pada saat ini, dengar, peganglah dirimu. Katakan, engkau hidup di dalam aku Tuhan. Engkau hidup di dalam aku. Engkau ada bersama dengan aku. Aku bersyukur Tuhan, Engkau ada bersama dengan aku. Jika engkau pernah mengeluh, jika engkau marah-marah, jika engkau menyamu, mungkin engkau menyalahkan anak-anakmu. Minta ampun Tuhan. Katakan minta ampun Tuhan. Biar pada saat ini kami boleh menyadari bahwa Engkau selalu ada. Engkau ada. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Bersyukur untuk firman, untuk kebenaran, untuk pengajaran. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk Roh Kudus, untuk kuasa yang baru yang Tuhan curahkan. Biar pada saat ini Tuhan, kekudusan-Mu turun bagi roti dan anggur ini. Sakramen perjamuan-Mu menjadi sakramen yang memberkati bagi kami semua. Kekudusan-Mu turun bagi kedua pelayan-Mu ini. Jadikan mereka menjadi saluran anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sambut perjamuan kudus-Mu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Terimalah tubuh dan darah Kristus. Tak pernah kau biarkan Terimalah tubuh dan darah Kristus. sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu. Oh, terima kasih Yesus. Ku lewati semua. Teguhkan hatiku.
Saudara, sekali lagi diingatkan bahwa ketika kita memegang roti dan anggur ini, kita diingatkan bahwa Dia ada di dalam kita. Dia bersama-sama, bahkan kita adalah rumahnya. Engkau adalah bait Allah. Allah diam di dalam engkau. Dia tidak pernah meninggalkan. Biar engkau mendapatkan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk roti dan anggur yang di tangan kami. Terima kasih untuk peneguhan-Mu. Mari saudara, kita angkat roti kita. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, Yesus, yes. Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan menjadi peringatan akan aku. Adakah kita percaya bahwa roti di tangan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan untuk keselamatan kita? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adakah kita percaya bahwa cawan anggur di tangan kita ini adalah perjanjian baru yang menyatakan hanya kuasa darah Tuhan Yesus yang mampu untuk menghapuskan segala dosa kita? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Yesus, terpuji. Kami sembah, kami muliakan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan.
Benar Tuhan, anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini, Engkau layakkan kami duduk semeja dengan Engkau. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, yang masih memberikan kesempatan buat kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang telah mengingatkan kami Tuhan. Yang Engkau curahkan Roh Kudus Tuhan untuk mengingatkan kami ketika kami bersalah. Engkau Roh Kudus selalu mengingatkan kami, mengajari kami, dan mengisapkan kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami yang telah membagikan firman-Nya Tuhan, buat kami semua. Kiranya firman-Nya bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Berkati Ibu Gembala kami, Ibu Noviana Nurtanio. Berkati juga suaminya dan ketiga beserta mantunya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Apapun yang menjadi pergumulannya, baik yang usaha, yang sekolah, yang bekerja Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan memampukan mereka semua. Terima kasih ya Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, kami berdoa juga buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, maupun yang di rumah Tuhan melalui live streaming Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayanan-pelayan di siang hari ini Tuhan, baik WL, singer, live streaming Tuhan, kameramen Tuhan. Engkau yang memperhitungkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan juga buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera turun atas Indonesia. Kami mau memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo, beserta Bapak Gibran Tuhan, juga para jajarannya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Engkau berikanlah mereka Tuhan roh sukacita, roh takut akan Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Tidak lupa juga kami berdoa buat kota kami Tuhan, kota Sukabumi. Damai sejahtera turun atas kota Sukabumi, kota yang kami cintai Tuhan. Kami mau memberkati Bapak Wali Kota beserta wakil, dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Amin. Sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, tapi sebelumnya kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Kami memberkati seluruh gereja yang merayakan hari Pentakosta Tuhan. Sinode apapun dimanapun juga ya Bapa. Biar hari Pentakosta yang dirayakan ini mendatangkan urapan yang baru. Anak-anak-Mu dibangkitkan kembali. Api yang sudah mati, semangat yang pudar. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kebangunan yang baru di dalam hari Pentakosta ini Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu, tunjukkanlah mujizat-Mu, terjadilah kebesaran dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami memberkati Tuhan untuk keluarga yang mengucap syukur pada siang ini. Biar Tuhan memberikan ucapan syukur ini menjadi satu kekuatan, kebahagiaan dalam keluarga beliau. Dan Tuhan terus memberkati, menyertai dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan anugerah yang berlimpah.
Kami juga memberkati seluruh persepuluhan yang dikembalikan ke rumah ibadahmu ini ya Tuhan. Setiap amplop, bahkan setiap transfer ke bank, Tuhan, Engkau genapkan janjimu karena Engkau yang mengajak mereka berperkara. Mari nyatakan, bukakan tingkap-tingkap langitmu, dan Engkau yang akan memagari hasil kerja mereka Tuhan. Jadikan mereka berbeda dari orang yang lain, supaya orang bisa melihat bahwa hidupnya adalah hidup yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh persembahan, ucapan syukur yang boleh membiayai biaya operasional gerejamu sepanjang bulan Mei yang lalu. Berkati anak-anakmu Tuhan, dan biar pada saat ini Engkau juga berperkara di dalam kehidupan mereka. Jadikan usaha mereka di dalam kebenaran-Mu, usaha yang menghasilkan berlipat-lipat di dalam pundi-pundi yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sakramen perjamuan kudus-Mu. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk perdamaian. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Kau kerjakan di dalam sakramen perjamuan ini. Terima kasih ya Bapa. Saudara, dengar firman Tuhan. Allah kita adalah Allah yang rindu untuk Dia diam dan menyertai kehidupanmu. Dia mau diam di dalam engkau. Bahkan Dia membuat tubuhmu menjadi baitnya, karena Dia mau engkau mempunyai keintiman bersama dengan Dia. Karena itu pulanglah dan bangunlah keintiman bersama dengan Bapa di surga, bersama dengan Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus akan menolongmu. Dia yang akan terus membuat engkau mengerti dan mengingat insaf akan dosamu. Engkau hidup sama seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Turunlah pada saat ini seluruh kebajikan dan kemurahan Allah di dalam setiap langkah kakimu. Dia adalah gembala yang baik di dalam kehidupanmu, yang mengerti akan kebutuhanmu. Dan Dia adalah Allah sampai Maranatha, hidupmu terberkati. Engkau yang siap untuk menjadi berkat. Kita katakan bersama, amin.